lagi, jumpa lagi bersama saya, Roy Fernando Nababan, tentunya untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan mengenai ikatan kimia, di mana pada pertemuan pertama kita sudah belajar mengenai ikatan ion. Maka sekarang kita akan lanjut ke ikatan kovalen. Sebagai bahan pengantar, untuk ikatan kovalen boleh kilas balik sedikit perbedaan ikatan ion dengan ikatan kovalen. Coba perhatikan proses pembentukan ikatan ion berikut, di mana salah satu atom itu akan memberikan elektron ke atom lain. Berarti ada proses serah terima elektron. Perhatikan gambar berikut. Natrium yang memiliki elektron valensi 1 akan memberikan elektronnya 1 ke atom F. Sehingga dengan demikian elektron valensi masing-masing menjadi stabil, yaitu pada kondisi oktet. Bisa kelihatan pada gambarnya ya, di mana Na punya elektron valensi 1 langsung diserahkan ke F. Berarti terjadi peristiwa serah terima elektron. Sedangkan pada ikatan kovalen, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini tidak ada proses serah terima. Yang ada adalah penggunaan secara bersama-sama, di mana masing-masing elektron valensi bisa digunakan oleh atom yang berikatan. Baiklah, kita mulai dari ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya peristiwa penggunaan pasangan elektron secara bersamaan, atau dengan kata lain, kongsi, menggunakan bersama-sama ya, atau memiliki bersama-sama. Lalu, biasanya terjadi pada sesama unsur logam, unsur non-logam ya. Kalau kemarin di ikatan ion, logam dengan non-logam, maka di ikatan kovalen itu sesama non-logam. Dengan ketentuan, setelah berikatan, semua atom sudah berada pada kondisi stabil. Masih ingat kondisi stabil? Yang pertama, elektron valensi atom yang berikatan sudah pada kondisi duplet atau oktet. Kira-kira demikian ya. Nampak pada struktur CH4, si C-nya jadi 8. Nah, ini 8, si H-nya jadi 2. Berarti si C stabil pada kondisi oktet, sedangkan si H stabil pada kondisi duplet. Sehingga sering dibuat demikian ya. Jadi ikatan ini merupakan gambaran dari sepasang elektron. Kira-kira demikian. Atau kondisi stabil maksudnya bisa jadi semua elektron valensi atom sudah berikatan atau berpasangan. Elektron valensinya sudah berikatan atau berpasangan. Misal, kian, kalau si P ini semua sudah oktet ya, 2, 4. Perhatikan yang ada dalam lingkaran, elektron-elektronnya sudah 8. Kemudian si P dalam PCl5, elektronnya memang tidak 8, tapi ini dinyatakan stabil karena apa? Karena semua elektron yang ada di sekitarnya sudah berpasangan, gak ada lagi yang tunggal ya, atau yang sendiri. Maka kondisi demikian dinyatakan juga stabil karena sudah berpasangan. Ikatan kovalen dibedakan atas 3, yaitu yang pertama ikatan kovalen tunggal. Artinya, sepasang elektron digunakan bersama, berarti melibatkan 2 elektron. Perhatikan gambar berikut. Misalkan H punya 1 elektron valensi ditambah dengan H punya 1 elektron valensi. Sehingga elektron valensi digunakan bersama-sama. H ini stabil karena apa? Karena sudah memiliki elektron valensi sebesar 2, yang mana kedua elektron ini adalah penggunaan bersamaan. Berarti stabil pada kondisi duplet, sehingga dibuat ikatannya, struktur ikatan demikian ya. Kemudian Cl, ketika membentuk Cl2 demikian berikatan, sehingga Cl masing-masingnya memiliki 8 elektron valensi, di mana ada sepasang elektron yang digunakan bersamaan. Itu disebut ikatan tunggal. Kemudian
Berikut, pada molekul H2O berarti ada 2 atom H berikatan dengan 1 atom O. Hasilnya digambarkan demikian. Berarti si O memiliki elektron valensi sebesar 8 jadinya ya, setelah berikatan. Nah, ini sedangkan si H ini memiliki elektron valensi 2 stabil pada kondisi duplet. Lihat, antara atom H dan O itu menggunakan sepasang elektron secara bersamaan. Sepasang, maka itu disebut dengan ikatan tunggal. Lalu yang kedua ada ikatan kovalen rangkap 2. Maka ini adalah penggunaan 2 pasang elektron secara bersamaan. Berarti melibatkan 4 elektron sekaligus. Gambarnya demikian. Pada molekul CO2, demikian, C punya 4 elektron valensi, lalu ada O punya 6 elektron valensi. Pada molekul CO2 berarti ada 2 O. Kira-kira demikian ya. Si C pada akhirnya memiliki 8 elektron valensi ini. Kemudian si O pada akhirnya memiliki 8 juga ya, elektron valensi berarti stabil. Perhatikan, si C dengan si O, atom O dengan atom C itu menggunakan bersama-sama langsung 4 elektron. Nah, ini yang 4-nya ya. Yang 4 elektron ini disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2. Karena 2 pasang. Maka struktur ikatannya, struktur ikatan garis boleh dibuat demikian ya. Berarti ini ikatan rangkap 2. Dibedakan ya. Ini sepasang, ini 2 pasang. Lalu yang berikut ada ikatan kovalen rangkap 3. Maka ini menggunakan 3 pasang elektron secara bersamaan. Contohnya pada molekul N2. Kan? Awalnya masing-masing N memiliki 5 elektron valensi. Demikian ya. 5 elektron valensi. Ketika berikatan, perhatikan si N yang ada di kiri ini akan memiliki 8 elektron valensi ya. 6 digunakan bersama-sama, 2 milik sendiri. Demikian juga dengan ini. Nah, berarti 6 ini merupakan 3 pasang. Jadi 3 pasang elektron yang digunakan bersama-sama itu merupakan ikatan kovalen rangkap 3. Kira-kira demikian ya. Berarti kalau dibuat struktur garisnya 1, ini 2, di tengah 1, ya 3 ya. Itu maksudnya ikatan kovalen rangkap 3. Ada 3 pasang elektron digunakan bersamaan. Atau boleh demikian dibuat ya. Kalau pada molekul CH2, C dengan C ini berikatan menggunakan 3. Yang 3 pasang ini digunakan bersama-sama oleh kedua atom C-nya. Demikian maksudnya ya. Kemudian ada juga ikatan kovalen koordinasi. Sebenarnya ini merupakan ikatan kovalen tunggal. Hanya saja sedikit bedanya dengan kovalen tunggal biasa, di mana ikatan kovalen koordinasi sering juga disebut dengan ikatan datif atau ikatan semipolar, di mana ikatan kovalen koordinasi terbentuk jika elektron yang dipakai bersama hanya berasal dari salah satu atom penyusunnya. Berarti ini juga termasuk pembeda dengan ikatan kovalen tunggal biasanya ya. Kalau ikatan kovalen tunggal yang biasa, 2 elektron berasal dari 2 atom, sedangkan kovalen koordinasi 2 atom yang digunakan bersama itu berasal dari 1 atom. Kira-kira demikian. Yang manakah ikatan kovalen koordinasi? Nah, ini yang tanda bintang. Ini sepasang ini kan berasal dari si S saja. Nah, tapi bisa digunakan si O. Akibatnya si O menjadi oktet. Mungkin juga dengan ini. Nah, ini sepasang ini berasal hanya dari si S. Beda dengan ini ya. Si S dengan si O, ini ada 4 elektron, di mana 2 dari S, 2 dari O. Nah, berarti itu bukan berasal dari salah satu unsur. Bisa dibedakan ya. Kovalen koordinasi hanya berasal dari 1 atom penyusun. Atau gambar berikut. Misalkan ini BF3 ditambah dengan NH3. Maka pada dasarnya si N yang memiliki sepasang elektron bebas ini akan memberikan agar bisa digunakan bersama. Akibatnya jadi demikian ya. Jadi yang 2 ini boleh digunakan oleh si B. Akibatnya tetap stabil. Sekian. Jadi ada yang memberikan sepasang elektron untuk digunakan bersama-sama. Demikian kalau kovalen koordinasi. Atau boleh juga demikian. Gambar berikut. Si N ini tadi gambarnya perhatikan
si N punya sepasang elektron, ini akan diberikan ke si H positif. Nah, diberikan untuk digunakan bersama-sama ya. Ingat, diberikan untuk digunakan bersama-sama. Sehingga nantinya ini jadi, nah ini yang koordinasinya ya. Sepasang dari N digunakan bersama-sama oleh N dengan H. Nah, untuk penggambaran, untuk membedakan kovalent tunggal dengan koordinat biasanya diberi lambang demikian. Sepasang elektron dengan satu garis cuman ada tanda panahnya ya. Berarti berasal, atau pasangan elektron itu berasal hanya dari satu atom. Dan kalau demikian tanda panahnya, berarti sepasang elektron itu berasal dari si N diberikan ke si H. Demikian kalau kovalent koordinasi. Oke, kita lanjut bagaimana langkah-langkah penulisan struktur Lewis pada senyawa kovalent. Karena pada ujung-ujungnya adalah kita akan menggambarkan Lewis. Nah, pada senyawa ion sudah, sekarang pada senyawa kovalent. Langkah yang pertama adalah tentukan atom pusat dan atom terikat, lalu buat lambang Lewis atomnya. Lalu yang kedua, sebelum yang kedua, atom pusatnya bagaimana menentukannya? Maka biasanya atom pusat adalah jumlahnya yang paling sedikit. Bagaimana kalau sama? Nanti perhitungkan elektron valensinya ya. Lalu atom terikat sudah pasti selain atom pusat. Nah, langkah keduanya adalah sebelum langkah kedua ada contohnya. Misalkan H2O, atom yang paling sedikit berarti O, maka atom pusatnya O, sehingga atom terikatnya ada H sebanyak 2. Misalkan lagi kalau NH3, atom pusatnya sudah pasti N karena paling sedikit, sehingga atom terikatnya H sebanyak 3. H2SO4, nah ini atomnya lebih banyak, maka atom pusat mana yang paling sedikit berarti si S. Maka si S itu sebagai atom pusat, maka atom terikat ada 2, yaitu H dan O. H sebanyak 2, O sebanyak 4. Kira-kira demikian ya. Lalu langkah kedua, susunlah atom-atom sesimetris mungkin atau tidak berat sebelah. Berarti diusahakan penggambaran Lewis itu tidak berat sebelah. Kemudian langkah ketiga, susun elektron valensi masing-masing atom agar duplet dan oktet. Nah, di sini dituntut kreasi kita untuk menyusun agar terbentuk kondisi duplet dan oktet. Caranya, susun elektron valensi masing-masing atom. Nantinya kita kasih contoh ya. Lalu yang keempat, ini perlu diingatkan, atom-atom sejenis usahakan jangan terhubung. Tapi pengecualian untuk atom karbon ya. Jadi bila ada dua atom yang sejenis atau yang sama, usahakan saling menjauh, kira-kira demikian, atau tidak terhubung. Kita masuk ke contoh penulisan struktur Lewis pada senyawa kovalent. Contohnya berikut. NH3, maka N memiliki 7 elektron valensi, konfigurasinya 25. Maka struktur Lewisnya kita buat demikian ya. Struktur Lewis berarti atom dikelilingi oleh elektron valensi. Elektron valensinya 5, maka kita buat demikian. Ada 5 elektron valensi. Kemudian H, 1, maka konfigurasinya 1. Sehingga struktur Lewisnya untuk atom H dibuat demikian. Perhatikan, yang mana atom pusat? Atom pusat tadi yang paling sedikit atomnya. Maka si N menjadi atom pusat, si H menjadi atom terikat. Maka kita akan menyusun N dan 3H agar membentuk suasana duplet dan oktet. Maka kira-kira hasilnya demikian. Nah, mungkin ya. Maka kira-kira untuk 3H bentuknya seperti ini. Ini kan sudah dianggap simetris ini ya, tidak berat sebelah. Beratnya kalau kita buat garis tengahnya di sini, maka sini sudah simetris. Coba perhatikan untuk elektron yang terlibat dalam ikatan ini. Nah, untuk si N pada dasarnya menjadi 8 elektron valensi. Nah, ini digunakan bersamaan ya, digunakan bersama. Nah, ini milik sendiri. Sehingga N sudah stabil pada kondisi oktet. Kemudian H bagaimana? H untuk bagian atas ini sudah stabil juga ya, karena duplet. Berarti 2. Kemudian H yang lain juga demikian, juga stabil.
Untuk gambaran ini biasanya boleh dilanjutkan dengan membuat ikatan demikian. Nah, jadi sepasang elektron itu dibuat dengan satu garis ya, ini sepasang. Nah, jadi kalau kita uraikan jenis ikatannya, maka tinggal kita buat. Ini satu pasang elektron bebas. Yang mana satu pasang elektron bebasnya? Yang ini. Nah, satu pasang elektron bebas maksudnya yang belum digunakan berikatan. Lalu 3 ikatan kovalen tunggal yang mana? Ah, yang seperti ini ya. Ini termasuk ikatan kovalen tunggal. Ada banyaknya, ada sebanyak berapa? 1, 2, dan 3. Makanya dibuat 3 ikatan kovalen tunggal. Jadi biasanya kita menentukan ini setelah menggambar struktur Lewis. Nantinya kita akan belajar menentukan ini juga ya. Kita perbanyak contohnya. Lalu masuk ke contoh kedua CH4. Misal C6 konfigurasinya sudah jelas 24 sedangkan H masih 1. Nah, jadi untuk struktur Lewis masing-masing atom demikian. Dari mana 4-nya elektron valensinya ya? Dari mana satunya elektron valensi H? Maka kita susun satu atom C dengan 4 atom H. Dengan ketentuan atom pusatnya sudah pasti C karena paling sedikit. Maka kira-kira penyusunannya jadi demikian nantinya. Si C yang punya elektron valensi sebanyak 4, maka dipasangkan dengan 4H. Akibatnya, kita periksa masing-masing elektron di sekitar atom. Si C jadi 8. Coba hitung ya, pas 8. Lalu si H sudah stabil juga, tapi pada kondisi duplet. Demikian H yang lain, duplet, duplet, duplet. Maka struktur garisnya boleh dibuat demikian. C, nah, ini sepasang ikatan tadi, satu garis sepasang ikatan. Maka kalau kita uraikan untuk jenis dan jumlah pasangan elektronnya kita buat demikian. Ada 4 ikatan kovalen tunggal. Yang mana saja? Nah, yang gambarnya seperti ini. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4. Makanya disebut ada 4 ikatan kovalen tunggal. Ada nggak PEB-nya? Nah, tidak. Nah, beda ya. Kalau ini ada PEB untuk NH3, pada CH4 tidak ada lagi PEB. Lalu contoh berikutnya HNO3. Nah, berarti ini ada 3 atom, di mana N konfigurasinya 25, H konfigurasinya 1, lalu O konfigurasinya 26. Kita gambarkan struktur Lewis masing atomnya dulu. N punya 5, H punya 1, O punya 6. Jadi demikian, kan ada 2 atom yang sama jumlahnya, H dengan N. Logikanya kan kalau jadi pusat, tidak mungkin yang memiliki elektron valensi paling sedikit. Maka yang menjadi atom pusat adalah si N. Nah, si N ya, karena dia memiliki elektron valensi lebih banyak ini dia. Maka penggambarannya dibuat demikian. Nah, inilah bentuk paling simetris. Jadi kita usahakan tadi O jangan terhubung. Jadi ini nggak boleh terhubung ya, jadi dipisahkan. Jadi jangan O terhubung dengan O. Nah, itu tadi aturan penulisan struktur Lewis. Jadi ketika kita menyusun masing-masing elektron valensinya, inilah bentuk paling stabil. Di mana N punya 5 elektron valensi setelah berikatan jadi 8 ini ya. Boleh kita cek dimulai dari N. Akhirnya jadi 8. Di mana ini ya. Berarti ini masih ingat, ini ikatan kovalen koordinasi karena sepasangnya hanya berasal dari N. Kalau ini ikatan kovalen rangkap 2 karena 4. Ini kovalen tunggal. Kita periksa atom lain. O juga 8. O yang kanan juga 8. O yang atas juga 8. Sementara H itu 2 atau duplet. Boleh juga dalam struktur garisnya dibuat demikian. Nah, yang ini ikatan kovalen rangkap 2, yang ini tadi ya, rangkap 2, yang ini koordinasi, yang ini kovalen tunggal dan kovalen tunggal. Untuk uraiannya, ini struktur garisnya tanpa melibatkan PEB-nya ya, kira-kira demikian. Jadi sama ini ya. Jadi uraiannya ada 7 PEB, boleh kita lihat yang mana 7-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas ya? Ada 7. Nah, yang seperti itu. Lalu 2 ikatan kovalen tunggal. Yang mana kovalen tunggal? Ini tadi ya. Kovalen rangkap 2 dulu ya. Ini kovalen rangkap 2. Ada 1. Lalu yang berikut koordinasi. Ini yang koordinasi ya. Ada panahnya. Berarti kalau seperti ini lambung panah,
sepasang elektronnya ini berasal dari si N. Lalu yang terakhir ada kovalen tunggal, ada 2 ini ya. Lalu yang terakhir Cl2O3. Maka kita buat Cl konfigurasinya 287 sedangkan O26. Jadi untuk struktur ini kita buat secara logika aja. Berarti karena 2 atom Cl, 3 atom O yang mana atom pusat. Jadi kita buat demikian. Berarti karena Cl paling sedikit, maka O-nya kita bagi rata. Maka 1 Cl kira-kira dapat berapa O? Nah, berarti langsung kita bagi rata. Berarti 1 Cl dapat 1,5 O. Jadi bagi ratanya masing-masing Cl dapat 1 O dan 1 O lagi itu dibagi rata. Hasilnya jadi demikian. Nah, jadi Cl ini memiliki atau berikatan dengan 1,5 O ini separuh lagi dari sini. Itu maksudnya ya. Cl ini 1 O separuh lagi dari sini. Jadi dibagi rata, itu maksudnya. Jadi kira-kira penggambaran strukturnya jadi demikian. Nah, karena tadi Cl jangan dihubungkan dengan Cl, jangan yang sejenis, jangan terhubung. O jangan terhubung dengan O. Sehingga kalau kita periksa, maka si O-nya ini sudah oktet. Pas ya, si Cl-nya juga sudah oktet, si O-nya juga sudah oktet, si Cl-nya oktet, juga oktet, sama-sama oktet. Nah, tapi hati-hati, pasangan elektron yang digunakan jenis-jenisnya apa saja. Ini tadi, kalau dibuat garis, ini adalah koordinasi. Kalau ini kovalen tunggal, ini kovalen tunggal, yang ini koordinasi ya. Oke, sekian. Kira-kira demikian untuk pertemuan kali ini. Ini ada latihan soal, tentunya menggambarkan struktur Lewis untuk senyawa kovalen. Ini dikerjakan sesuai dengan contoh yang ada sebelumnya, agar semakin paham, semakin mendalam pemahamannya mengenai ikatan kovalen, secara khusus dalam penggambaran struktur Lewis, karena dituntut membuat kreasi dalam menyusun supaya stabil, duplet dan oktet. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bergabung dengan channel ini. Kiranya kalau ada pertanyaan boleh hubungi saya langsung di kolom komentar pada channel ini. Terima kasih. Semangat pagi.